Oke, selamat pagi ya anak-anak Bapak sekalian. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun proses pembelajaran kita secara daring ya, tidak tatap muka, Bapak harapkan itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar di rumah ya. Oke, kali ini Bapak akan menerangkan topik segi empat ya, di mana subtopiknya mengenai jajar genjang. Oke, kita lihat penjelasan ya mengenai topik jajar genjang. Oke ya, jajar genjang itu adalah segi empat yang diperoleh dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran ya, dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Ini definisi jajar genjang berdasarkan proses pembentukannya. Oke, maksudnya begini. Ada sebuah segitiga ya, segitiga ABC ya. Dia Bapak putar ya, segitiga ini setengah putaran, maka titik sudut A-nya berubah posisi jadi di sini. Ya, ini artinya setengah putaran. Ya, 180 derajat. Ya, berarti posisi C-nya jadi di sini, ya. Posisi B-nya jadi ke sini. Oke. Sekarang proses perputarannya tadi ya, maka terbentuklah segi empat. Ya, segi empat AB, jadi ini Bapak ganti ya, jadi titik D ya, jadi terbentuklah segi empat ABDC ya. Itu adalah segi empat yang disebut sebagai jajar genjang. Oke, itu mengenai proses atau definisi jajar genjang berdasarkan proses pembentukannya. Sekarang kita masuk mengenai sifat-sifat jajar genjang yang akan diterangkan di penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita masuk mengenai sifat-sifat jajar genjang ya. Yang pertama adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Berarti yang berhadapan itu AB dengan CD ya, itu sejajar ya dan sama panjang. Selanjutnya yang sejajar itu BC dengan AD, itu sejajar dan sama panjang. Oke, itu sifat yang pertama. Yang kedua, sudut yang berhadapan itu sama besar. Berarti sudut A dengan sudut C itu sama besar, berhadapan. Ya. Baru sudut B dengan sudut D itu sama besar karena berhadapan. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Dalam hal ini A berdekatan dengan B, totalnya 180. A dengan D juga totalnya 180. Ya, D dengan C juga, ya ini ditambahkan 180. Yang penting dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Selanjutnya, kedua diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang. Ya, di sini ada diagonal AC dengan diagonal BD berpotongan di titik O. Dan membagi dua sama panjang. Artinya begini. Panjang A ke O dengan O ke C itu sama. Ya. Panjang B ke O dengan O ke D itu sama. Oke, contohnya kalau AC-nya 10 ya cm, berarti dari A ke O itu sama dengan 5 cm ya, setengahnya. Oke, yang perlu kamu ingat adalah panjang dari B ke O ya, itu tidak sama dengan dari C ke O ya. Panjang ini dengan ini, sekali lagi ya, panjang B ke O dengan dari
C ke O itu tidak sama, ya. Oke, kadang siswa menganggap panjang dari B ke O ini dengan ini sama, salah itu. Oke, yang sama itu adalah ini dengan ini dengan ini. Oke, itu sifatnya yang keempat. Oke, itulah penjelasan mengenai sifat-sifat jajar genjang. Oke, selanjutnya kita masuk topik mengenai luas dan keliling jajar genjang yang akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Oke, kita masuk penjelasan mengenai luas dan keliling jajar genjang ya. Yang pertama mengenai luas dari jajar genjang. Oke, rumus mencari luas jajar genjang, Bapak rasa kalian sudah tahu ya, yaitu alas dikali tinggi. Oke, kenapa itu rumus luas jajar genjang? Nanti bisa kamu buktikan ya, karena jajar genjang ini terbentuk atas dua buah segitiga. Ya, di sini nanti luasnya setengah alas kali tinggi, ini juga setengah alas kali tinggi, digabungkan berarti jadi satu alas kali tinggi, maka luasnya menjadi alas dikali tinggi ya. Oke, sekarang yang perlu kamu pahami adalah konsep alas dengan tinggi. Oke, untuk mengetahui ya, ingat alas dengan tinggi pada jajar genjang itu selalu yang membentuk sudut siku-siku. Oke, misalkan ada jajar genjang seperti gambar yang di sebelah kiri. Kalau alasnya ini tingginya bisa ini atau dari sisi luarnya itu tinggi. Tapi alasnya bukan dari sini sampai sini. Ya, salah itu. Ini garis bantu ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasnya ini maka kita cari yang tegak lurus terhadap alas, maka inilah sebagai tinggi. Oke, kalau ini alasnya kita cari ya jarak dari sisi sejajar terhadap dia yang tegak lurus, itulah dikatakan sebagai tinggi. Ya, ingat aja alas dengan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Tinggi itu adalah jarak dua sisi sejajarnya ya, jarak dua sisi sejajar. Contoh ini, jaraknya ini dengan ini secara tegak lurus itulah tinggi ya, jaraknya ini dengan ini secara tegak lurus itulah tinggi. Ini juga tinggi. Oke, itulah mengenai rumus luas jajar genjang. Untuk contohnya kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh pertama ya. Di sini disuruh kita mencari luas dari jajar genjang. Di sini ada dua soal. Oke, yang pertama ya. Di sini ada jajar genjang dengan ukuran ya. Alasnya di sini bisa 15 cm ya. Kalau alasnya 15 cm maka tingginya adalah jarak yang tegak lurus antara dua sisi sejajar. Berarti antara 15 dengan sisi yang di atas itu secara tegak lurus itulah tinggi. Kebetulan di gambar tidak ada ya, di soal tidak ada diberitahu. Oke, jadi kalau ini alasnya, mana tingginya? Tingginya itu adalah jaraknya dari sini sama dengan ini yang tegak lurus. Kebetulan ini ya, kenapa ini ada tanda tegak lurus? Maka alasnya itu adalah 25, tingginya adalah 12 cm ya. Berarti kita cari luasnya. Berarti luasnya menjadi 25 dikali 12. Perolehlah 300 cm kuadrat. Oke. Selanjutnya untuk soal yang B. Kita lihat ya. Kalau alasnya yang 15 cm maka tingginya adalah jarak antara dua sisi jajar, bisa dari sini atau dari sini. Oke, kebetulan ini sudah dikasih tahu. Ketika alasnya 15 cm maka tingginya 24 cm. Kalau alasnya yang 26 tingginya mana? Kebetulan di sini tidak ada diberitahu ya. Berarti langsung aja kita cari luasnya adalah 15 dikali 24 sama dengan 360 cm kuadrat ya.
Jadi semua sisi dari jajar genjang itu bisa menjadi alas. Sekarang untuk melihat alas mana yang dipakai, sisi mana yang dipakai sebagai alas, ya, kita lihat garis tingginya, ya. Contoh dalam hal ini, ya, contoh dalam soal yang A, ya, ini sisinya semua dikasih tahu, ini 15 cm, ini 25 cm. Yang mana sebagai alas, ya, kita pakai 25 cm karena dikasih tahu jarak dua sisi sejajar itu secara tegak lurus, ya. Inilah sebagai tinggi. Bukan ini kita pakai sebagai alas, ya. Oke, dalam soal B juga ukuran sisinya dikasih tahu, ada yang 26 cm, ada yang 15. Yang mana kita pakai untuk sebagai alas, kita pakai yang 15 cm karena jarak antara sisi atas dengan sisi bawah secara tegak lurus diberitahu, itulah sebagai tinggi, ya. Oke, itu untuk contoh pertama. Contoh kedua boleh kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke, ya, di contoh kedua ada gambar, ya. Disuruh kita menentukan panjang EB, ya. EB itu bisa juga dikatakan sebagai tinggi daripada jajar genjang kalau alasnya adalah AD, ya. Oke, jadi kamu jangan menganggap tinggi di sini, ya, panjang EB itu sama dengan 15 cm karena sama-sama tinggi, salah, ya. Oke, itu adalah konsep yang keliru. Untuk mencari tingginya, nah, di sini kan seperti yang Bapak bilang tadi, semua sisi jajar genjang bisa sebagai alas. Kalau AB kamu bikin alas, maka tingginya CF. Kalau AD alas, maka tingginya EB. Konsep itu yang kamu gunakan untuk menjawab soal ini, ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau alasnya yang AB, tingginya pasti CF. Kita cari luasnya. Berarti alas kali tinggi. Berarti jadi 24 dikali 15 sama dengan 360 cm². Sekarang kalau alasnya tadi AD, tingginya EB, berarti luas sama dengan 18 dikali EB, ya. Oke. Luas di yang pertama dan yang kedua pastilah sama, ya, karena jajar genjangnya sama. Berarti 18 dikali EB pasti sama dengan 360. Diperolehlah EB-nya sama dengan 360 dibagi 18 sama dengan 20 cm. Maka panjang E ke B itu adalah 20 cm. Berarti dari sini bisa kita lihat tingginya di sini dengan tinggi di sini itu tidak sama, ya. Jangan kamu anggap karena sama-sama tinggi berarti ukurannya sama, salah. Oke, itulah contoh untuk menentukan luas jajar genjang, ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai keliling jajar genjang. Oke, kita masuki topik mengenai keliling jajar genjang, ya. Untuk mencari keliling jajar genjang itu adalah jumlah semua sisinya, ya. Berarti A ke B tambah B ke C tambah C ke D tambah A ke D. Nah, inilah rumusnya, atau bisa dirapikan, yaitu 2 kali A ke B. Kenapa 2 kali? Karena ukuran ini sama, tambah 2 kali B ke C karena ukuran ini dengan ini sama, ya. Oke, kita lihat contoh. Ada jajar genjang PQRS dengan ukuran-ukurannya diberitahu, ditanya tentukanlah kelilingnya. Oke, kita ilustrasikan, ya. Soal tersebut dalam bentuk gambar. PQ-nya 3x kurang 5, RS-nya 2x tambah 3, QR-nya 2y tambah 3, ya, dan PS-nya y tambah 6. Ditanya keliling. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai sifat-sifat daripada jajar genjang, yaitu sisi yang berhadapan yang sejajar itu sama panjang. Berarti 3x kurang 5 itu pasti sama dengan 2x tambah 3, ya. Ini dia, kita perolehlah x nya sama dengan
8. Berarti ukurannya ini menjadi 3 kali 8 dikurang 5 ya, 24 dikurang 5 sama dengan 19. Ini juga jadi 2 dikali 8 tambah 3, berarti sama dengan 19 juga. Jadi terbukti sama ya. Oke. Selanjutnya 2Y tambah 3 itu pasti sama dengan Y tambah 6. Ini dia. Diperolehlah Y-nya 3. Berarti ukurannya ini menjadi ya 2 kali 3 tambah 3 9. Ukurannya ini jadi 3 tambah 6 9. Oke, jadi kelilingnya ya tinggal kita jumlahkan, yaitu ini tadi 19 ya, 2 kali 19 ya, ditambah ini tadi 9, 2 kali 9 ya, ini dia diperolehlah 56 cm. Oke, itulah contoh untuk menentukan keliling jajar gencang. Jadi itulah topik kita untuk kali ini ya. Bapak harap kalian bisa memahaminya ya. Dan pesan Bapak ya, di tengah wabah virus corona ini kita tidak perlu panik ya. Yang penting kita waspada ya, waspada, jaga kesehatan ya. Tidak keluar rumah ya untuk urusan yang tidak perlu.